update ya, sebelum saya invite Pak Jeneman Latu, seorang analis senior yang sangat luar biasa sekali ya. Nanti saya akan bacakan untuk profil lengkap beliau juga. Saya mau update tentang IHSG dulu nih ya. Hari ini tuh IHSG naik dikit 0,43%. Ada banyak saham yang berada di area support mulai mantul. Tapi teman-teman jangan terlalu agresif dulu buat trading karena masih ada resiko koreksi. Jadi belum aman ya, belum bisa dibilang aman. Kalau misalkan mau buy on weakness atau beli di area support, sebaiknya teman-teman juga lihat secara fundamental. Secara fundamental itu valuasinya gimana gitu. Dan kemudian perusahaan itu fundamentally dia bisa menghasilkan earnings yang bagus atau enggak, baik secara historical maupun ke depan. Sebenarnya kalau bicara secara historical sendiri, kita nggak bisa melihat semua perusahaan itu harus positif di tahun 2020 karena tahun pandemi. Tapi kalau perusahaan itu bisa bertahan di tahun 2020 masih cuan, itu artinya bagus ya. Jadi masih bisa bertahan, itu artinya bagus. Salah satunya adalah BBTN yang sempat berada di area support, dan juga Akra yang kemarin kita juga ada nge-live bareng dengan emiten juga ya. Akra juga lagi berada di area support, dan dua perusahaan ini cukup bagus laporan keuangannya di kuartal 4 2020 kemarin gitu. Terus aku mau invite saya mau invite Pak Jeneman Latu. Teman-teman, saya izin matiin komennya ya biar kita bisa fokus untuk belajar dengan Pak Jeneman. Pertanyaan, tolong pertanyaannya ditulis aja di kolom question, di tombol question mark itu. Halo Pak Jeneman, apa kabar? Halo? Koneksinya sepertinya masih naik turun. Halo Pak Jeneman, apa kabar? Halo, koneksinya udah oke? Oke. Oh, udah oke. Nah, saya mau kenalin dulu nih Pak Jeneman ini siapa nih? Pak Jeneman ini merupakan Head of Equity Sales, bukan head lagi ya, kayaknya udah lebih dari head ya Pak ya? Nggak kok, Head of Equity Sales doang kok. Dari Macquarie Group, dan sebelumnya pernah menjadi Head of Equity Research dari Deutsche Bank, dan juga Investment Analyst dari CLSA. Beliau juga pernah menjadi Company News Correspondent di Thomson Reuters, dan juga menjadi Business Journalist dari Jakarta Globe Media. Pengalaman dari Pak Jeneman ini udah lama banget ya, udah lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah lebih dari 10 tahun ya di market ya. Aku sampai ngitungin loh, aku sambil buka LinkedIn-nya Pak Jeneman. Nggak, sebenarnya kalau di capital market masih pendek. Masuk ke CLSA itu lulus S2 itu sekitar 2014. Jadi sekitar 7 tahun ya, masuk tahun ke-7 sekarang. Tapi memang saya juga ngedenger jurnalis udah lumayan. Udah lama, ya. Saya juga ngedenger tentang Pak Jeneman ini ya. Dengar dari teman-teman bahwa Pak Jeneman ini view-nya itu sangat unik banget, sangat menarik banget gitu. Nah, malam hari ini kita mau belajar dari Pak Jeneman, kita mau belajar tentang investasi, tentang market, dan juga tentang hal-hal yang lain. Sebelumnya kita kasih disclaimer dulu, teman-teman, acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi dan sharing-sharing santai aja. Nggak ada, kalau misalkan sampai saya membahas saham tertentu, itu sifatnya sebagai just edukasi aja, nggak ada perintah beli dan jual. Pasar saham mengandung risiko, dan investasi apapun pastinya mengandung risiko yang harus diantisipasi sendiri gitu. Oke. Pak Jeneman, sebelum kita tanya panjang lebar ke Pak Jeneman ya, bahkan ini juga beberapa hal yang agak-agak personal mungkin, kita mau ngobrol dulu dong Pak, ini market ini arahnya gimana sih Pak? Ini apalagi long weekend kayak gini nih, viewernya jadi agak-agak turun nih Pak. Jadi ya yang penting bermanfaat lah. Marketnya lagi gimana galau sih Pak ini? Kalau panjang ini, apalagi marketnya lagi turun. Bulan Maret kemarin kan marketnya agak under pressure gitu ya. Jadi kalau long weekend ini lagi galau ya, pastinya untuk segera buru-buru hari Senin buat bisa trading lagi. Tapi kalau lihat outlook 2021
satu ya, itu sebenarnya ada beberapa headwind, ada beberapa tailwind. Atau ada beberapa ada beberapa potensi tekanan, ada beberapa potensi yang mendorong gitu ya di market kita. Mungkin paling pertama yang bisa saya kasih tahu adalah dari flow asing, yang sebenarnya masih sangat berguna, walaupun sejak tahun lalu flow retail very strong ya, dengan buat LME dan teman-teman, flow retailnya strong sekali. Tetapi kalau lihat secara global gitu ya, Indonesia itu di 2 bulan pertama Januari Februari yang data yang kita punya itu memperlihatkan ada inflow dari asing itu sekitar $1 miliar, gitu kan. Ini bagus sekali karena sebelumnya inflow Indonesia tuh mengalami outflow 2-3 tahun terakhir gitu. Memang pertanyaannya adalah apakah ini cuma Indonesia saja atau tema emerging market semua negara-negara berkembang. Sebenarnya kalau mau lihat dari sudut itu, kita bisa lihat ada yang namanya tema besar di investasi secara global itu ada yang namanya reinflasi atau inflasi kembali lagi. Karena udah beberapa tahun terakhir tidak pernah ada inflasi, ekspektasi dengan adanya COVID, di mana ekonomi jatuh di krisis, kemudian kembali lagi kepada berkembang, akan adanya inflasi. Nah, dengan adanya inflasi, biasanya kalau inflasi itu punya signal kalau harga-harga komoditis naik, ya kan? Kemudian signalnya dengan bond yield US itu naik. Dan yield semua negara-negara juga naik, yield surat utang naik. Kalau itu naik berarti investor secara global akan mencari tempat untuk mengalokasikan uang mereka untuk mendapatkan yield yang lebih baik, biar bisa cuan lah. Kalau di US nggak cuan, ya berarti tahun ini adalah tahun di mana emerging market harus benefit. Makanya di 2 bulan pertama itu inflow dari asing tuh lumayan kencang, walaupun outflow dari retail ada, tapi outflow asing lumayan, paling tidak di 2 bulan pertama. Maret memang ada sedikit outflow, tetapi trennya sama. Di India juga ada inflow sekitar $6 miliar, di China juga ada inflow sekitar $16 miliar. Sehingga sebenarnya prospeknya buat Indonesia sih sebenarnya bagus ya, terutama dari flow. Oke. Pak Jenman mungkin bisa agak ke tengah dikit posisinya karena kadang-kadang bisa ke sini terus hilang gitu. Oke. Ya, sama agak deket ke HP-nya kali ya. Suaranya biar agak kencengan dikit gitu. Suaranya kurang kedengeran ya? Bentar. Nggak apa-apa sih, kedengeran lancar sih, cuman agak kecil aja, nggak masalah. Pak Jenman, kalau kita melihat ya, retail ini kan kemarin sangat tinggi sekali partisipasinya, terutama di Januari 2020 juga cukup tinggi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang retail ini udah mulai agak-agak turun gitu. Mungkin karena nyangkut atau karena sideways atau gimana gitu. Nah, kapan sih sebenarnya menurut Pak Jenman ini market bisa kembali recover karena big institusi juga sepertinya belum tertarik untuk masuk gitu. Nanti yang bakalan bisa bikin recover itu bakalan big institusi atau retail? Menurutku kombinasi ya, nggak mungkin satu pihak yang bisa recover. Tapi untuk negara emerging market kayak Indonesia atau negara-negara berkembang seperti Indonesia, kita butuh aliran dana asing. Karena mau nggak mau kita masih butuh mereka untuk membantu ekonomi kita. Tetapi retail juga dan institusi lokal juga punya kunci untuk bisa mendorong dan membantu IHSG. Nah, yang bisa saya lihat sebenarnya itu pada yang membuat katalis buat Indonesia itu sebenarnya agak ada beberapa hal. Satu, yang tadi saya bilang global demand return atau reinflasi. Kemudian ada pemerintah Amerika punya stimulus $2,5 triliun yang di-announce tadi malam. Itu sangat membantu emerging market seperti Indonesia yang ekspornya adalah komoditas. Kalau ekspor komoditasnya terus
terus-menerus naik tahun ini, dan ekspektasinya karena demand-nya tinggi di baja, koper, dan nikel, itu akan membuat konsumsi dunia terhadap komoditas-komoditas yang berharga lumayan mahal seperti koper, nikel, dan stainless steel akan mendorong ekspor kita. Kalau ekspornya naik, orang-orang masyarakat kita kan punya daya beli kan, punya kemampuan untuk beli kan, baru ekonominya akan jalan. So far belum ada katalis itu terlihat di second quarter, makanya banyak orang yang agak khawatir ini kok nggak ada katalis ya. Tapi sebenarnya menurut saya ini it's just a matter of time, butuh waktu untuk melihat bahwa ada konsumsi balik lagi. Karena awal tahun itu kan China sebagai big driver of global economy itu kelihatannya agak melambat gitu ya. Jadi marketnya mungkin agak takut, dan investornya juga agak mulai mungkin nggak ada katalis. Karena kan sampai saat ini kita belum lihat katalis sama sekali kan. Tapi menurut saya katalisnya itu akan datang di second half, di mana perusahaan-perusahaan tech akan listing, seperti kayaknya Pak Pandu pernah hadir juga ya di dalam event ini. Benar. Pak Pandu juga pasti cerita. Nah, itu katalis yang akan mendorong market Indonesia. Investor asing sangat tertarik tuh untuk naruh investasi di tech company yang akan listing di Indonesia. Sehingga menurut saya katalis second half ya pasti listing perusahaan-perusahaan internet, dan satu lagi ya inflasi dan demand dari Indonesia punya komoditas. Oke, menarik banget. Kalau bicara tentang peluang di second half, tadi ada disebutkan beberapa perusahaan unicorn yang mungkin berpotensi untuk listing di bursa. Kemudian yang kedua tadi juga disebutkan dengan komoditas. Gimana dengan sektor yang lainnya dalam waktu dekat ini ya? Biasanya kalau komoditas di Indonesia kan basically commodity based economy. Jadi kalau komoditasnya naik, bisnis yang lain juga akan ikut naik. Contoh seperti misalnya kalau saya percaya kalau bisnis kelapa sawit atau palm oil itu entering a super cycle era di mana harganya akan continuously dari tahun lalu sampai tahun ini, dan tahun depan akan mungkin continuously terus-menerus akan trajektorinya naik itu bagus. Dan itu sebenarnya akan sangat membantu sekali masyarakat di Sumatera dan masyarakat di Kalimantan kan. Kemampuan mereka untuk membeli itu akan mendorong ekonominya maju. Nah, kita bisa lihat nanti retail companies seperti Ramayana, kita bisa lihat companies kayak LPPF, untuk high-end company kayak MAPI itu akan sangat benefit karena orang-orang punya kemampuan daya beli lagi. Nah, itu sebenarnya trickle down effect sih dari komoditas super cycle yang seperti kelapa sawit, seperti tembaga atau koper, yang akan membantu Indonesia punya ekonomi. Karena kita nggak bisa berharap lagi sama batu bara kan. Batu bara udah masih tetap punya kemampuan untuk mendorong tenaga lah, dalam arti mendorong revenue dalam bentuk ekspor, tetapi investor udah tidak tertarik, investor asing ya paling tidak udah tidak tertarik lagi karena ada unsur ESG. Ya, menarik sekali. Bicara tentang ESG ya, kalau batu bara sendiri memang kan terdisrupsi oleh green energy, nikel gitu ya. Tapi kalau bicara tentang green energy sendiri, itu kan kita bicara tentang jangka panjang ya. Nah, kalau untuk jangka pendeknya, maksudnya pendek sampai menengah lah beberapa bulan ke depan, itu demand batu bara apakah masih bisa naik atau enggak? Sekarang kan kalau saya melihat perekonomian China kemarin waktu dia pemulihan dari COVID langsung naik banget, cepat terus naik banget. Terus kemudian sekarang agak-agak turun dikit. Nah, ini ke depan gimana nih? China ini kan sangat lekat sekali dengan permintaan batu bara dari Indonesia gitu. Jadi kita ekspor batu bara lumayan gede di sana. Itu prospeknya dia gimana ya? Menurut saya sih China untuk masalah demand batu bara menurut saya akan stabil, apalagi dengan mereka memban ya atau menstop import dari Australia.
Itu kesempatan sekali buat Indonesia karena impor dari Australia itu sekitar kira-kira 80 sampai 100 juta ton setahun gitu ya buat China. Itu kesempatan buat pemain-pemain Indonesia untuk ekspor ke sana. Tetapi ya itu dengan kata lain akan mendorong demand buat pemain-pemain Indonesia. Sebenarnya sih untuk harga saya rasa di harga 190 sampai 100 sudah cukup tinggi ya. Saya nggak ngeliat harga sampai 150 seperti 2011, tapi saya pikir prospeknya bagus. Kalau mau nyari cash flow, mau nyari dividend play, apalagi dengan kondisi liquidity yang tight nanti bulan Mei ya kan. Bulan Mei itu kan ada liquidity issue di mana di mana dividen ditarik gitu kan ya, banyak dividen ditarik, kemudian government punya debt yang perlu dibayar ada beberapa triliun, beberapa puluh triliun, kemudian itu yang akan membuat likuiditas capital market akan sedikit serat sedikit lah di bulan Mei. Aduh, Sehingga sekarang aja udah seret, Pak. kalau memang mau nyari di bulan Mei atau April, sebenarnya menurut saya fokusnya mungkin bisa main ke saham-saham yang punya yang dividen, karena untuk katalis dalam waktu dekat ya mungkin katalis untuk dividen ya, dan untuk beli saham-saham yang mungkin sudah better atau sudah dihajar atau dijual lumayan dalam. Tapi kalau menurut saya dalam waktu dekat sih dividend play stocks mungkin sesuatu yang lumayan bagus untuk dilihat. Oke. Boleh nanya dikit tentang hal yang sedikit personal. Dulu perjalanannya gimana sih dari jurnalis jadi analis saham? Oh ya, jadi ini pasti Bu Ellen kenal juga orang yang hire saya, Mas Udi Warsono, itu dulu bekas head of CLSA Indonesia. Saya ditawarin itu narasumber favorit juga. Saya ditawarin dulu, ya saya ditawarin sama dia untuk masuk ke capital market. Waktu pertama kali join sebenarnya perlu diketahui sebenarnya kan CLSA itu kan base-nya waktu pertama kali ditemukan atau dibentuk tahun 80-an itu memang sebenarnya dibentuk oleh 2 orang jurnalis kan. Jadi memang waktu di hire itu memang kebetulan ada background, kalau sering baca research-nya, reportnya CLSA itu kan ada style jurnalis banget ya. Jadi lebih gampang beradaptasi dari seorang jurnalis menjadi analis. Dan biasanya memang Mas Budi tangannya dingin, suka hire orangnya bagus-bagus, jadi ya dari situ jadi analis. Oke. Pernah dapat penghargaan Asia Money Award atau jurnalisme Adinegoro gitu? Mana yang lebih berarti? 2 itu. Aku sih nggak pernah suka dapat penghargaan ya, dan memang sebenarnya nggak pernah dapat penghargaan. Cuman menurutku sebenarnya kalau jadi analis, kalau jadi jurnalis dan jadi analis, sebenarnya menurutku kepuasan paling bagus ya making the right call aja, membuat call yang benar kalau untuk analis, bahwa marketnya setuju dan sahamnya bagus. Kalau jadi jurnalis ya menulis sesuatu yang benar walaupun orang nggak setuju, tapi itu membantu dan informatif. Sangat berprinsip sekali. Oke. Pernah nggak? Pastinya pernah dong ya, making a call, terus kemudian salah gitu. Oh pernah. Bukan salah sih, ya market doesn't agree. No, salah, emang salah. Bukan maksud doesn't agree, memang salah. Dan menurut saya harus diakui, analis-analis harus mengakui kalau salah, ya ngaku salah gitu ya. Waktu itu 2018, harga nikel saya call-nya benar dari 8.000 ke 15.000, harga saham Inco, harga saham Antam, rally semuanya. Tapi pada saat di peak di Juni 2018 itu, saya mikir, saya lihat, ini bisa rally lagi nih sampai 20.000 karena ada the next super cycle. Tapi saya waktu saya call itu, saya pikir saya udah dengar cerita trade war-nya
Trump, right? Trump udah ngomong trade war, mau nyerang Cina dan lain sebagainya, mau kasih tarif. Tapi saya pikir, Trump kan bisnismen, nggak mungkin perang tarif gitu ya. Saya pikir secara rasional dia harusnya nggak mungkin perang tarif. Jadi saya bilang ini dia nggak akan mungkin bikin tarif. Sehingga saya bilang bisa ke 20.000 nikel, sehingga harganya waktu itu harga Antam harga Inco itu 10.000 saya bilang. Tapi 6 bulan kemudian harga Inconya bukan 10.000 tapi kalau nggak salah kayak 3.000 or something like that. Itu menurut gua di market actually it's a very good lesson to membuat kita jadi humble ya, dalam arti bahwa dan kita harus own it menurutku, dan ngasih tahu oke, we were wrong, kita salah, kasih tahu ke klien oke, gua salah, tapi kenapa salah? Karena gua nggak menghitung hal ini dan harus berbalik badan dan harus ngasih tahu bahwa we were wrong, this is why we were wrong, dan kenapa bisa kita memperbaiki call. Sangat-sangat gentleman sekali, luar biasa. Oke. Pak Jenman, saya balik ke pertanyaan tentang market lagi nih. Buat teman-teman yang penasaran tentang market, kita bicara tentang komoditas. Sepertinya akan terjadi booming atau super cycle komoditi lagi ya, dengan meningkatnya demand setelah COVID-19 nanti. Benar nggak sih? Kalau menurut Pak Jenman gimana? Betul. Makanya kemarin waktu harga komoditas turun ya, banyak turun dari akhir Februari ke awal Maret itu komoditas turun kan, sehingga saham-saham agak tertekan ya, saham-saham komoditas agak tertekan. Terus banyak yang tanya kenapa nih, apakah tertekan, apa perlu jual? Kalau dari sudut pandang trader ya, kalau dalam kondisi kayak gini dan memang return horizon-nya short, bisa cut dulu posisi. Tapi kalau ngelihat dari secara fundamental, karena saya di train sebagai fundamental analyst, itu super cycle itu untuk beberapa komoditas itu looks likely akan happen. Kenapa? Karena saya kasih contoh copper ya, sama nickel ya. Ada transisi energi yang dulu orang pakai oil, sekarang ada storage baterai, ya kan? Dan storage baterai itu kita nggak perlu lagi minyak dan kita nggak perlu lagi gas. Kita cuma butuh elemen metal. Yang paling banyak adalah copper dan nickel. Dan problemnya adalah dalam 10 tahun terakhir sejak krisis di 2011 saat Cina stop import demand yang sangat besar, nggak ada lagi yang mau investasi di metal kecuali Chinese companies yang datang ke Indonesia. Sehingga dalam kondisi di mana global dunia ingin pindah dari ketergantungan terhadap minyak menjadi pindah ke energi yang terbarukan, yaitu solar, wind, dan lain sebagainya, dibutuhkan sebenarnya metal yang banyak, sehingga dan itu udah under invested kan the last 10 years, sehingga menurut saya 2-3 tahun ke depan mungkin bahkan di 2000 sampai 2025 akan ada potensi super cycle di mana harga akan continue to rise, sama seperti dengan palm oil atau soybean, dengan kondisi di mana saat COVID balik, ekonomi balik lagi, demand akan continue to rally, padahal supply capacity untuk produksi sudah terus-menerus turun. Oke. Bicara tentang analisis ya, boleh cerita nggak soal saham legendaris Jenman waktu itu di sektor mining gitu? Itu dulu kayaknya ada cerita legendarisnya tuh. Waktu itu gimana ceritanya? Ada. Ada beberapa, tapi mungkin yang paling terbaru aja kali ya. Itu 2019, waktu itu Merdeka Copper. Kalau mungkin saya bisa cerita Merdeka Copper. Merdeka Copper itu saya sebenarnya udah follow company udah lama, ya kan? Saya udah follow company udah lama, tapi memang market di Indonesia kan belum terlalu paham sama bisnis seperti ini ya, bisnis di mana
exploration company, mining company gitu ya. Terus kemudian kita lihat company-nya lah. Basically waktu saya di Deutsche saya lihat company-nya, terus saya ngobrol sama company-nya, saya pikir company-nya kok menarik sekali ya. Kok nggak ada yang nulis gitu ya. Terus kemudian saya lihat company-nya, ini company-nya sebenarnya sangat valuable gitu, sangat valuable. Saya tulis lah dan waktu itu introduksi valuasi baru lah. Waktu itu belum ada yang bikin valuasinya. Kita bikin valuasinya enterprise value to reserve and resources. Kayaknya di Indonesia belum ada waktu itu. Jadi kita sengaja mengintroduce itu gitu. Nah, waktu introduce itu banyak yang like, wah ini apa? Ini valuasi seperti ini gitu kan. Tapi kita bilang bahwa sebenarnya valuasi sangat make sense. Bukan di Indonesia memang jarang dipakai. Kalau biasanya kita pakai PE gitu kan ya, kita pakai EV EBITDA atau kita pakai PB kan. Tapi EV to resources atau EV to reserve resources adalah sebuah valuasi yang bisa digunakan untuk project yang belum masuk feasibility stage atau belum produksi lah gitu. Nah, dan our call actually doing well gitu kan. Sekarang to cover itu masih kalau udah di split itu masih sekitar di bawah 700 ya kalau nggak salah. Bahkan mungkin ya sekitar ya di bawah 700. Sekarang harganya udah 2.200 dalam waktu 2 tahun. Thanks to gold price bagus juga, terus dan copper price juga bagus, sehingga sebenarnya lebih ke arah introduksi sih. Market perlu ngeliat angle yang baru, narasi yang baru, dan ya sekarang udah masuk MSCI, a lot of investor semuanya udah pada follow, analis-analis masih pakai dan analis-analis pakai valuasi yang kita introduce waktu itu, sehingga itu sebuah kebanggaan juga lah ya. Oke, interesting ya. Ya. Kalau bicara Pak Jenman sendiri nih, kalau lagi nggak bikin riset kayak gitu, hobinya apa sih? Kita mau belajar juga Ya, nih, jadi analis hebat itu sebenarnya ngapain aja tuh? Sebenarnya kalau research tuh, menurut gua research tuh atau do fundamental sebenarnya two different side of coin kan. Kalau boleh share, Ibu Ellen May kan very good in trading, mengerti the psychology of the market gitu ya. Kalau saya mungkin di fundamental side ngelihat angka, ngelihat narasi. Tapi menurut saya sebenarnya in the past time itu biasanya untuk membantu buat lebih bisa paham, sebenarnya analis itu perlu baca hal-hal yang berbeda gitu, bukan cuma financials ya. Saya malah justru jarang banget baca financial data, biasanya saya baca narasi-narasi, ide-ide baru, sehingga nanti bisa diimplementasikan tuh di waktu nulis sesuatu gitu. Karena menurut saya di dunia ini segala sesuatu bisa dihubungkan dengan analogi, dan orang biasanya lebih ngerti kalau dikasih analogi. Nah, biasanya kalau analogi mesti baca di luar finance, kalau nggak bisa. Saya kok penasaran, kalau mau baca tulisan Pak Jenman, baca di mana nih? Harus jadi klien Macquarie dulu ya? Klien gede pula. Enggak juga. Klien gede pula ini. Saya kan sekarang udah di sales, tapi saya tuh biasanya nulis paling tidak seminggu sekali. Saya rada malas tulis sebenarnya, cuman seminggu sekali suka nulis sales note. Aku bisa masukin nanti Bu Ellen, tapi biasanya memang bukan research note ya. Jadi seperti tulisan lepas, tulisan view ke market yang sebenarnya menurut kita bagus lah, atau kasih warning ke market bahwa marketnya akan ada sedikit pressure atau apa. Jadi tapi memang jarang nulis sih, paling seminggu sekali. Oke, menarik banget sih. Sebentar ya. Sebenarnya tuh saya pengen tanya sih, kalau menurut Pak Jenman sendiri, apa sih yang diperlukan dari seorang individu tuh untuk bisa sukses berkarir di pasar modal dan juga dalam berinvestasi? Sebenarnya
nggak menurut saya lebih ke arah dua hal. Satu, tahu apa sebenarnya kelebihan setiap orang. Kalau daily trading saya nggak bisa karena pernah nyoba malah daily trading, tapi terlalu banyak konsumsi pikiran, jadi malah susah. Saya mostly fokus misalnya kalau investasi sekitar 3 bulan dan 3 bulan lebih sehingga biasanya kalau saya beli saham take a view gitu ya. Menurut saya itu yang paling penting. Lu believe percaya sama maunya siapa sih diri lo, lu bisanya jadi lu tahu mau jadi long term investor misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, atau mau jadi short term investor. Jadi memang mau day trader. Itu terserah masing-masing dan memang menurut saya itu tergantung kapabilitas masing-masing. Saya karena agak lambat dalam arti bahwa harus baca dulu, harus memahami konsep dulu, makanya sehingga mungkin lebih cocok di long term investor. Dan itu menurut saya salah satu hal yang paling penting, know who you are, tahu diri kita itu seperti apa. Dan kedua sebenarnya it's all about understanding the thing yang you invest gitu kan. Kalau nggak bisa kalau nggak paham, at least paling nggak tahu what you're get into, paling nggak tahu apa yang terlibat di dalamnya. Kalau taruh duitnya, namanya juga naruh duit kan, nggak mau duitnya hilang, maunya duitnya apresiasi nilainya, sehingga at least do some research. Dan sekarang banyak banget kan, banyak yang gratis, data-data di market ya. Putus suaranya. Halo. Sorry, putus ya. Oke, teman-teman, sinyalnya udah balik lagi belum? Oh, udah, sekarang udah. Yes. Ini nggak tahu kenapa ini suka error nih, either First Media atau CBN sama-sama tetap nggak bisa bagus nih wifi-nya. Atau IndiHome-ku, iniku yang ini juga bisa juga. Kita balik lagi ke analisis ya tadi ya. Kalau kita bicara tentang sektor komoditas tuh, komoditas apa sih yang paling menarik di dalam jangka pendek, dalam jangka menengah beberapa bulan ke depan sampai 1 tahun gitu. Kalau bicara komoditas kan tadi udah dibahas tentang coal, terus kemudian nikel, copper tuh juga udah. Yang belum kan CPO, terus pulp dan juga poultry, ya itu belum dibahas tuh. Itu gimana? Menarik nggak? Kalau menurut saya untuk waktu dekat, kalau memang mencari dividen karena marketnya agak lagi sedang dalam kondisi sideways, lagi menunggu positive signal, menurut saya adalah yang bisa mereka lakukan adalah membayarkan kembali uang itu atau melakukan melalui dividen. Dan duit dari dividen tersebut dinikmati sama kita. Jadi kalau short term untuk nyari dividen, menurut saya perusahaan-perusahaan batubara, karena tahun lalu pasti bagus earnings-nya, first quarter juga pasti bagus karena harga coal lagi tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan coal ini pasti akan lebih gencar untuk ngasih dividen. Kalau untuk midterm, menurut saya perusahaan-perusahaan copper akan benefit karena kita akan melihat bahwa demand on copper itu atau tembaga itu akan kelihatan sangat tinggi, apalagi terutama dari demand dari US. Selanjutnya kalau long term lebih panjang lagi, kayak misalnya 6 sampai 12 bulan ke depan, perusahaan-perusahaan nikel, terutama perusahaan-perusahaan yang punya cerita atau narasi bisnisnya akan growing karena demand yang tinggi. Ya, berarti ada perusahaan seperti Antam, Harum Energy, itu perusahaan-perusahaan yang akan bakal benefit dari demand nikel dalam beberapa tahun ke depan. Oke. Pak minta saran-saran dong untuk buku-buku yang bagus dibaca, baik untuk investing maupun untuk life or whatever. Any book you like?
Aku lagi baca Anne Duke, Thinking in Bets, itu bagus banget. Terutama Apa? untuk Thinking in Bets, namanya Anne Duke yang nulis. Anna Duke itu bekas poker player. Dia nulis buku namanya Thinking in Bets. Thinking in Bets. Jadi berpikir dalam sebenarnya bahasa Indonesia thinking in bets tuh kayak dia kan senang main poker ya. Jadi thinking in bets berarti bahasa Indonesia lebih tepatnya apa ya? Mengambil Make keputusan dalam decision ya. berjudi lah biasa sebenarnya. Ya, making decision lah. Jadi menurutku bagus sekali karena dia nih ngajarin kita ini capital market tuh mirip banget sama buku ini. Sama seperti main poker. Bukan untuk berjudi tapi namanya di poker player itu kan you decide on hit atau on kartu itu based on informasi yang terbatas, ya kan. You nggak tahu kartunya yang di pesaing you siapa. Sama seperti di capital market, kita mengambil keputusan untuk invest atau tidak dengan informasi yang terbatas. Dan buku itu menurut saya sangat menarik dan sangat membantu sekali saya untuk menentukan investment decision menurut saya. Pak, ada pertanyaan loh Pak dari audiensnya ini spesial loh, Pandu Syahrir nih. Pertanyaannya banyak lagi. Kaget saya beneran. Kak Jenman idolaku gitu. Terus Pak Jenman suka batu bara. Seriusan ini pertanyaan iseng ini. Pak Pandu kayaknya tahu ya, saya tuh nggak suka batu bara, apalagi perusahaan yang namanya Toba Bara itu harusnya dijual aja kayaknya. Kayak beliau nanya nih kayaknya udah ngerti nih, udah kuping banget. Ini pertanyaan Pak Pandu banyak banget, ya ampun. Pak Pandu ini termasuk salah satu narsum favorit juga. Gitu menurut ya? Pak Jenman, apa sih saham favorit Bapak dan juga investor favorit? Oke, dijawab Pak. Dari Pak Pandu harus dijawab. Wah, kalau investor favorit tentu saja Pak Pandu. Pak Pandu ini, saya perlu kasih tahu, Pak Pandu ini investasi di perusahaan yang namanya C Limited. Listing 2017 atau 2018. Komisarisnya. Waktu listing juga komisarisnya. Betul, yeah? Waktu listing harga saham kapitalisasi marketnya cuma 5 miliar dolar. Sekarang udah 120 mungkin 140 miliar dolar. Coba dihitung Pak Pandu net worth-nya berapa dari situ aja. Iya tuh, luar Jadi, biasa. Pak Pandu ini investor favorit saya. Kalau untuk saham, saya pasti mau beli Toba Bara kalau dibayar dibayar dividennya 150% Pak Pandu. Pertanyaannya gimana adalah kalau ada kita invest beliau? Toba Bara? Kita invest. Boleh. Iya, kita invest coba ya. Iseng ya? Pak Pandu mau nggak ya? Kalau mau jadi satu frame bertiga nih, lucu juga nih. Sibuk kali dia. Nggak tahu, ini nonton live kok tadi, nggak tahu masih nonton nggak? Nggak tahu lah, untung-untungan kalau dia approve. Aku coba WhatsApp deh. Dia mah sibuk lah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya Pak Pandu sibuk bener ya. Nggak bisa ini. Coba deh saya bilang approve dong gitu. 5 menit aja Pak. Oke loh. Dia bilang oke. Waduh. Asik juga nih. Wah, komisaris bursa yang sangat casual gitu ya. Ini nggak perlu saya pakai surat izin. Tanpa proposal. Oke, mari kita tunggu Pak Pandu Syahrir. Teman-teman pasti, wah, unable to join, nggak bisa. Oh iya, makanya sibuk dia. Mungkin lagi meeting ya. Iya. Kita coba aja, pasti lagi break terus mau gangguin orang aja tuh dia pasti. Iya, sambil nungguin Pak Pandu nih. Nah itu dia. Halo, wah luar biasa ini. Hai bos. Hey bro. Pak Janeman suka batu bara? Tergantung perusahaannya mau ngasih apa ke saya Pak. Iseng aku nya dengar-dengar.
Pak Pandu, saya bilang saya mau beli perusahaan Tobabara kalau Tobabara bayarnya cash dividen cashnya 150%. Tapi pertanyaan Kenapa sih saya ini selalu dividen? Masa sih kita nggak bisa investasi dalam perusahaan? Kesannya kalau dividen tinggi nggak ada harapan di perusahaan. Memang batubara ada harapan Pak menurut Pak Pandu? Aku nggak ngerti juga. Ini aku nonton aja nih, seru ini. Nanyain batubara udah nggak mau ngomong batubara sekarang. Pak Pandu sekarang udah sibuk, udah nggak ngurusin batubara lagi. Masih ketua asosiasi loh. Tunggu nih, ini dua orang hebat dipertemukan dalam satu frame. Saya harus tanya sesuatu nih, Gimana kalian berdua bisa kenal sih? Ini kenalin sama almarhum your ex boss Jerman. Yes, almarhum very legendary mining analyst Abdullah Hashim. Kita dikenalin sama Pandu, jadi diajarin banyak hal sebenarnya sama Abdul. Yang penting adalah jangan takut sama emiten, apalagi CFO batubara, perusahaan batubara. Kalau bisa nanya. Kalau MTech suka nggak Pak Jenman? Pak Jenman, kalau MTech suka nggak Pak? Kalau yang punya perusahaannya Pak Pandu, biasanya udah mahal kalau punya Pak Pandu. Tapi tadi yang Pak Jenman bilang saham SE ya, apa tuh Steel Limited ya. Aku tuh ada punya, tapi yang nggak kayak Pak Pandu gitu lah, yang bikin marah-marah rengginang gitu. Itu naiknya lumayan juga gitu. Itu mungkin karena ada Pak Pandu gitu. Oke, ini aku lagi iseng aja, just wanna say hi to Pak Janeman sama Kak Ellen. Luar biasa acaranya. Pak Janeman ini expertnya mining, paling keren. Jadi aku dengerin dari tadi setengah jam, aku iseng-iseng nanya, tapi keren kalian berdua. Dulu ya, kalian udah lebih jago daripada aku. Ya udah deh, ini makasih banyak ya Pak Pandu dan Pak Jenman udah nemenin aku malam hari ini. Ini aku mau packing dulu nih, mau long weekendan juga. Oke. Aku juga long weekendnya aku sama Pak Jenman aja. Ngomongin saham. Ada pesan nggak dari Pak Pandu dan dari Pak Jenman buat teman-teman gitu? Ini weekend keren kan tadi hari? Oke lah, ada bounce back. Semoga nanti minggu depan bisa lebih baik lagi. Kalau turun gimana? Tapi dari vaksin jangan lupa juga, vaksin ini kayak perkembangannya cukup baik, udah 11 juta, kita negara keempat di dunia. Dari sisi orang yang divaksin, itu juga cukup positif, jadi itu aja. Mantap, sangat memotivasi. Kalau Pak Jenman gimana Pak? Aku cuma ngasih tahu kemarin itu aku hosting call pagi-pagi sama omnya Pak Pandu, Pak Luhut. Menurut gua satu hal yang paling penting, menurut gua tahun-tahun inilah tahun yang perlu dibanggain jadi orang Indonesia. Walaupun gue dimarahin sama Pak Luhut di call karena gue nanya seperti mewakili investor asing, tapi menurut gue Pak Luhut do a lot of good thing, atau Jokowi dan Pak Luhut do a lot of good things ya. Dan itu bukan cuman buat kita aja, angkatan kita atau generasi kita, tapi buat generasi kita ke depan, karena kita akan jadi negara, kita akan jadi OPEC-nya electric market 5-10 tahun ke depan. Sekarang kita punya nikel dan kita punya kopas. Itu sih menurut gue yang sangat penting. Gue bangga sih jadi orang Indonesia sekarang. Yap, thank you. Saya bangga dengan pasar modal Indonesia yang growing sangat tinggi sekali ya di tahun 2020 kemarin tuh grow kayaknya 50% lebih, dan juga investor saham di Indonesia juga naik banyak. Cuman harapan saya teman-teman semoga bisa panjang umur di saham gitu ya. Jadi mulai belajar untuk investing juga. Dulu saya juga banyak-banyak trading, tapi masuk tahun 2020 ini mulai mengikuti jejak
para senior yang long term investing karena meyakini valuasinya terdiskon. Begitu, terima kasih banyak Pak Pandu dan juga Pak Jenman, semoga nggak kapok ya untuk Idolaku, Pak Janeman. Dan sorry kalau hari ini viewernya dikit karena lagi pada mau pergi liburan. No worries, no worries. Thank you. Terima kasih semuanya orang-orang hebat. Bye-bye, Bu. Bye.